Tersangka peragakan 69 adegan dalam reka ulang kasus perampokan gudang rokok di Solo. Ada 69 adegan yang dilakukan oleh tersangka pada saat kegiatan rekonstruksi ini berlangsung, di mana dari rekonstruksi yang dilakukan ini tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun kekerasan terhadap korbannya dengan menggunakan tangan kosong. Polresta Solo menggelar rekonstruksi kasus perampokan dan pembunuhan berencana satpam gudang rokok di Solo. Tersangka berinisial RS, 21 tahun, memperagakan 69 adegan mulai dari kedatangan di lokasi hingga membunuh satpam dan membawa kabur brankas berisi uang senilai 310 juta rupiah. Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian, yaitu di gudang rokok PT Japan Tbk di Jalan Brigjen Sudiarto, nomor 22 Solo, Selasa siang 30 November 2021. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa dalam rekonstruksi ini ada sebanyak 69 adegan yang diperagakan. Kapolres juga menjelaskan bahwa dalam kasus ini korban sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya tersangka membunuh korban dengan tangan kosong, yaitu dengan cara memukul dada, wajah, kemudian membenturkan kepala korban ke lantai beberapa kali hingga akhirnya korban tak berdaya. Setelah itu, pelaku mengambil HP milik korban dan dibuang ke sungai. Setelah melihat korban tak berdaya, pelaku menuju ke tempat brankas. Selanjutnya, tersangka keluar dengan membawa brankas tersebut menuju ke rumahnya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, brankas dibuang oleh tersangka ke sungai. Ini sampai dengan siang hari ini tadi kita dari tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait dengan tindak pidana yang terjadi, yaitu pencurian dan kekerasan sebagaimana pasal 365 KUHP dan juga pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh tersangka RSMM alias S terhadap korban, yaitu security dari PT Japan Tbk Indonesia, yaitu saudara kita almarhum Suripto beberapa waktu lalu, yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30. Adapun tujuan dari pelaksanaan rekonstruksi pada pagi hari ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas, secara utuh terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Sekaligus tujuan rekonstruksi ini adalah untuk menguji keterangan yang telah diberikan oleh tersangka maupun saksi di hadapan penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, yaitu melakukan pukulan di arah dada korbannya, kemudian ke arah kepala berkali-kali, dan kemudian memegang rambut daripada korbannya dan kemudian membentur-benturkan ke lantai, membentur-benturkan kepala korban ke lantai, hingga kemudian korbannya tidak berdaya. Setelah melakukan aksinya tersebut, kemudian tersangka RSMM alias S kemudian masuk ke ruang brankas kantor dari PT Japan Tbk Indonesia. Kemudian tersangka mengangkat sendiri brankas tersebut dan kemudian ditaruh di atas troli yang diambil oleh tersangka di tempat penyimpanan troli di area parkir kantor PT Japan Tbk Indonesia. Aksinya ini ada dua. Satu adalah motif ekonomi, di mana tersangka juga melakukan pencurian dengan kekerasan juga di sini dengan membawa brankas milik perusahaan. Yang kedua, motif dendam, bahwa tersangka sudah beberapa kali menghubungi korbannya, itu Suripto, melalui pesan WA kepada korbannya yang mengancam akan menghabisi korban, karena korban selama ini yang melaporkan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh tersangka kepada manajemen, yang berakibat pada dikeluarkannya tersangka dari manajemen security di PT Japan Tbk Indonesia. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembunuhan sadis ini terjadi pada Senin 15 November 2021.
Kala itu tersangka menggasak uang tunai senilai 310 juta rupiah dari brankas. Sedangkan brankas penyimpanan uang tersebut dibuang oleh tersangka ke Sungai Tekil, Wonogiri. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi korban karena dendam dan motif ekonomi. Balik.